Nah, makanya ada rasa tidak berharga kemudian menjadi dendam ya. Dia menjadi dendam entah sama siapa ya, pasti. Yang mungkin Robert sendiri pada saat itu tidak bisa menafsirkan ya, mau dendamnya marahnya sama siapa. Mungkin campur aduk antara dendam dengan orang lain dan bahkan dendam juga dengan diri sendiri. Ya. Begitu. Ya, gitu. Kemudian apakah pada akhirnya Bapak bisa melupakan? Ya, pada akhirnya saya di hari ini boleh sharing kepada teman-teman juga pemirsa dari TV bahwa hari ini berbicara soal melupakan, saya jamin tidak ada satu orang pun yang bisa melupakan masa lalu. Ya, semua orang bisa mengingat masa lalunya seperti apa. Tapi yang jadi perbedaan begini, sesuai dengan tema kita di malam hari ini, berdamai dengan masa lalu. Ketika seseorang yang belum berdamai dengan masa lalunya, dan ketika dia mengingat masa lalunya kembali, otomatis dia akan keluar rasa benci kepada orang-orang tertentu, seperti apa yang tadi Mbak Dita juga katakan, mungkin bisa kepada diri sendiri. Dan perasaan itu terwujud dalam berbagai hal. Kalau saya dulu, saya adalah orang seperti ini. Ketika saya teringat masa lalu saya cenderung menyendiri. Ya. Jadi minder begitu minder. Ya, bergaul ya, apa-apa kalau disuruh selalu tidak bisa. Itu ya. Jadi minder, akhirnya saya suka menyendiri. Nah, perbedaannya menyendiri dan merasa sendiri kan berbeda ya. Kalau menyendiri ketika kita memang sedang ingin tenang ya, cari waktu untuk merenung ya. Tapi kalau di tengah-tengah keramaian saya merasa sendiri, itu hal yang lucu. Tapi kenyataannya itu dulu yang saya alami. Nah, jadi ketika seseorang bilang bahwa kita harus melupakan masa lalu kita, saya rasa tidak mungkin. Semua orang bisa mengingat masa lalunya dengan jelas, dengan detail. Bahkan maaf kata ya, dulu guru yang di sekolah kita yang memarahin kita dengan kata-kata yang pedas, kita ingat dengan jelas. Itu di kelas kapan, di kelas berapa, guru yang modelnya seperti, kita ingat dengan jelas. Nah, yang menjadi persoalannya gini, ketika yang menjadi perbedaan gini, ketika kita sudah berdamai dengan masa lalu, walaupun kita sudah mengingatnya, kita tidak akan terluka lagi dengan hal itu. Kita tidak akan lagi marah-marah dengan hal itu, nggak akan lagi benci dengan hal-hal itu. Jadi ukurannya reaksi emosionalnya ya. Ya, reaksinya. Kita cerita dengan muka merah, dengan mata merah, terus atau berlinang air mata, atau ya betul. Sampai apa keluar ingusnya enggak? Oh. Enggak sampai. Tapi kalau keluar air mata pasti. Dulu ketika saya diajak cerita mengenai masa lalu, itu selalu keluar air mata. Keluar air mata, campur aduk tadi dengan perasaan marah. Ya, kalau udah keluar air mata kan istilahnya air mata campur ingus gitu ya. Sambil cerita gitu ya, udah marah, udah benci. Itu selalu ketika diungkit cerita tentang masa lalu, atau ketika lagi ada persoalan dengan teman atau dengan keluarga. Hal yang saya sangat tidak suka waktu itu adalah ketika ada orang mengatakan bahwa kamu kok selalu. Itu yang saya tidak sangat sukai. Memang sangat memberi tekanan, kesan bahwa berarti saya masih nggak berubah hingga hari ini. Nah, seperti itu. Ya, dari pengalaman masa lalu Bapak, bagaimana Bapak bisa pulih gitu? Bagaimana? Kondisi sekarang? Wah, saya berupaya untuk berjuang dari pemulihan itu cukup lama, hingga akhirnya saya rasa ini bukan sebuah kebetulan juga ya, turut campur tangan Tuhan tentunya. Pada suatu ketika saya hadir ke sebuah acara kerohanian, dan saya mendapatkan satu teguran, saya mendapatkan satu motivasi, saya mendapatkan satu inspirasi di sana, sehingga hal itu benar-benar menyadarkan saya, ya, benar-benar jiwa saya ini sadar bahwa hidup saya tidak boleh seperti ini terus-menerus. Saya harus mengambil sikap, tindakan untuk berubah, ya. Memang karena hal yang sangat memotivasi saya seperti waktu itu di pertemuan ini dikatakan ada satu statement seperti ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah masa lalunya, tapi yang bisa dia ubah hari ini adalah masa depannya. Dan itu membuat saya merenung, benar. Saya telah membuang tenaga, saya telah membuang keringat, membuang air mata hanya untuk mengingat-ingat masa lalu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bagus tadi awal, ketika seseorang terus mengingat masa lalunya, dia akan melupakan masa depannya.
dia akan terus mengingat di belakang, dan di belakang. Dia nggak akan lagi fokus kepada apa yang di depannya. Padahal di depannya masih banyak hal yang bisa dia raih. Ya, hari ini saya bisa berkata seperti ini karena seperti tadi, saya sudah melalui berdamai dengan masa lalu saya yang menurut saya cukup berat. Terus terang berat bagi saya. Waktu saya menginjak SMP itu paling berat bagi saya. Tekanan mentalnya, ya, itu sangat berat untuk saya lepas. Dan selain itu juga saya bersyukur bahwa ada beberapa orang, selain saya mengikuti kebaktian kerohanian itu, saya juga bersyukur bahwa saya juga ditolong oleh beberapa orang yang menerima saya apa adanya, ya, mengasihi saya apa adanya. Makanya itu saya setuju dengan satu pendapat mengatakan bahwa tidak ada manusia satupun yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Nah, tentunya orang-orang yang mengasihi kita. Ketika ada orang yang mengasihi kita, kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa belajar menerima diri kita sendiri. Sehingga ketika perlahan sering dengan waktu mengingat siapa diri kita di masa lalu, itu bukan menjadi hal yang menyakitkan lagi. Tapi sekali lagi itu butuh proses yang cukup lama bagi saya waktu itu, ya. Begitu. Ya. Di Batam ini kalau boleh tahu, Pak, di mana sih Pak kita bisa menemukan komunitas seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Robert? Ya, kalau kami di New Life memang ada beberapa teman-teman kita yang sekarang bergabung yang memang dari latar belakang masa lalu yang kurang baik, ya. Tapi dengan komunitas yang positif, yang saling memberikan semangat, ya, dorongan, maka perlahan-lahan semua kalaupun bercerita tentang masa lalunya ya bercerita biasa seperti tadi Robert sampaikan, ya. Memang masa lalu kita nggak bisa lupakan, tapi yang terpenting adalah bagaimana reaksi kita pada saat menceritakan masa lalu itu. Apakah kita masih penuh dengan emosi atau kita bisa menerima. Saya mau kasih satu contoh sama seperti Robert. Itu mungkin kita tahu yang namanya Oprah Winfrey, ya. Oprah Winfrey itu adalah penyiar televisi di Amerika yang sangat terkenal, ya, salah satu orang terkaya di dunia. Oprah itu dulu masa kecilnya dia dibesarkan oleh neneknya juga, miskin, ibunya jadi pembantu. Kemudian umur 9 tahun dia mengalami pelecehan seksual. Umur 14 tahun dia hamil di luar nikah. Nah, kemudian dia juga dididik oleh ibu tirinya. Tapi bagaimana dia bisa tetap semangat? Karena dia belajar bisa menerima masa lalunya. Tapi kalau dia tetap hidup di dalam masa lalunya, mungkin dia tidak menjadi orang sukses seperti sekarang ini. Menjadi seperti hari ini, ya. Betul. Ya, baik. Nanti kami akan melanjutkan pertanyaan dengan tips-tips bagaimana caranya supaya bisa berdamai dengan masa lalu. Tapi sebelum kita ke tips-tips, mungkin kita kembali ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasa masa lalu Anda begitu kelam, begitu berat rasanya Anda melupakan masa lalu Anda, karena itu begitu menyakitkan bagi Anda. Sebagian besar waktu Anda hari-hari ini Anda habiskan untuk mengingat-ingat masa lalu Anda yang begitu perih bagi Anda, sehingga Anda merasa sangat sulit untuk melangkah menuju masa depan Anda. Anda mungkin hari ini bertanya-tanya, apakah harapan itu masih ada? Apakah masih ada hari depan yang penuh dengan pengharapan? Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, kami mau undang Anda untuk menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda, pemirsa. Anda bisa menceritakan permasalahan Anda dan mengirimkannya melalui SMS kepada kami di nomor berapa, Anda? Di 0819 081 74 kali 1. Iya. Sekali lagi Anda bisa menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya. SMS pertama kita sekaligus bacakan, sekaligus menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana sih caranya? Tips-tips untuk bisa berdamai dengan masa lalu.
Ya, mungkin yang lebih pas menjawab yang sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Ya. Sebenarnya tips itu muncul seiring dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Cuman hal yang paling pertama yang harus perlu kita sadari adalah menurut saya nih, menurut saya nih, pertama hal yang harus kita sadari adalah kita harus sadar bahwa diri kita ini perlu ditolong. Jadi saya agaknya sombong kalau kita ini sadar bahwa kita ini adalah orang yang terluka secara batin, kita ini adalah orang yang terluka dengan masa lalu, tapi kita tidak mau mengakui, tidak mau menyadari bahwa kita ini adalah orang yang butuh ditolong. Katakanlah istilahnya kita ini sombong ya, katakannya masih mengeraskan hati ya, kita tidak akan pernah bisa melangkah ke langkah berikutnya untuk mengalami sebuah perubahan ya. Hal yang pertama yang harus perlu kita sadari adalah bahwa kita ini perlu ditolong. Kesadaran dari diri kita sendiri bahwa kita ini sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kita kalau begini terus tidak akan pernah bisa melihat masa depan. Tadi ya dari katakan Pak Bagus, kita nggak bisa melihat masa depan. Dengan kata lain bahwa ya dengan segala kerendahan hati kita harus sadar bahwa saya ini butuh ditolong gitu. Nah, untuk bisa sadar ditolong itu apakah cerita gitu masalahnya sama orang yang ya menolong gitu? Betul, seperti tadi saya berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup oleh kekuatan sendiri ya. Percayalah bahwa untuk lepas dari satu dosa, khususnya saya mengatakan keterikatan khususnya ya kepada ikatan secara moral, karena dulu saya mengalami pelecehan secara seksual ya, khususnya kepada moral. Untuk lepas dari pornografi khususnya itu tidak semudah membalikkan tangan. Akhirnya saya berjuang dengan kekuatan saya sendiri. Saya berjuang dengan kekuatan saya sendiri, bahkan di kalangan-kalangan teman saya yang di dunia religi mengatakan bahwa belajarlah berpuasa. Ya, saya sudah melatih diri untuk berpuasa, saya sudah melatih diri untuk tidak berpikiran-pikiran yang kotor. Saya berjuang. Hari ini bisa, hari kedua gagal, hari ketiga bisa, hari keempat gagal, hari kelima gagal, keenam gagal, dan seterusnya. Akhirnya saya sendiri merasa capek. Nah, seperti tadi dikatakan Pak Bagus, akhirnya kita perlu ada partner ya. Kita perlu ada partner yang tentunya kita nggak menceritakan masa lalu kita kepada orang sembarangan dong. Ya, kita nggak membagikan wacana rahasia pribadi kita kepada orang sembarangan. Tentunya kita berbagi kepada mereka yang kita percaya mereka cukup berwawasan, mereka cukup dewasa, baik secara karakter ataupun secara kerohanian yang paling penting, sehingga itu bisa membina kehidupan kita. Mau nggak mau kita harus belajar terbuka dengan mereka. Ketika kita ada persoalan, mereka bisa memberikan masukan, mereka bisa memberikan motivasi, mereka bisa memberikan inspirasi, kekuatan, dorongan, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa keluar dari persoalan itu. Memang hal itu perlu Pak untuk kita sharing kepada orang. Kita tidak bisa simpan sendiri. Mungkin itu ya. yang berat memulainya ya. Ya betul. Gimana?